Kita ke informasi lain pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman memastikan penahanan terhadap mahasiswi ITB yang ditangkap karena mengunggah meme rekayasa Presiden Prabowo Subianto ditangguhkan. Habibur Rahman menilai mahasiswi tersebut dapat dibina oleh keluarga dan tenaga pendidik. Tidak adanya sikap batin atau mens rea dari tersangka ini untuk melakukan tindakan tersebut. Sehingga saya mendorong pertama untuk penangguhan penahanan, ya. Jadi yang bersangkutan tidak ditahan. Yang kedua, kita dorong kalau bisa yang bersangkutan itu dibina, ya, oleh keluarganya ataupun oleh institusi tempat anak tersebut menjalankan kuliah di Institut Teknologi Bandung. Surat saya langsung sampaikan, saya WA juga ke Pak Kabar Reskrim, ya. Alhamdulillah mendapat sambutan yang sangat positif, ya. Langsung yang bersangkutan mendapatkan penangguhan penahanan. Saya pikir ini adalah bentuk sikap yang sangat bijaksana dari institusi Polri, ya, di mana restoratif justice atau keadilan restoratif benar-benar diterapkan, ya. Padahal kalau kita mengacu kepada regulasinya, ya, KUHP yang mengatur soal restoratif justice pasal 36 itu kan baru berlaku. Ya, sebelumnya polisi menangguhkan penahanan mahasiswi yang membuat meme Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pemerintah pun mengusulkan anak muda yang kritis lewat meme sebaiknya dibina, bukan dihukum. Prioritas untuk keluarga kami yang ditahan. Kasus meme Presiden Prabowo dan Jokowi menjadi sorotan. Usai rekannya ditangkap, keluarga mahasiswa ITB meminta polisi membebaskan mahasiswi berinisial SSS ini. Tak lama berselang, polisi pun menangguhkan penahanannya. Polisi beralasan penangguhan penahanan atas permintaan tersangka dan keluarga. Hari Minggu 11 Mei 2025, penyidik berdasarkan kewenangan telah memberikan atau melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka. Permohonan dari tersangka melalui penasehat hukumnya, ya, serta dari orang tuanya. Juga berdasarkan atas itikat niat baik dari tersangka dan keluarganya untuk memohon maaf karena telah terjadi kegaduhan. Pemerintah pun buka suara melalui Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi. Pemerintah mengusulkan pelaku yang masih muda ini sebaiknya dibina. Kalau ada pasal-pasalnya kita serahkan ke polisi, tapi kalau dari pemerintah itu kalau anak muda ya mungkin ada semangat-semangat yang terlanjur, ya mungkin lebih baik dibina, ya. Karena masih sangat muda, bisa dibina bukan dihukum gitu. Sebelumnya media sosial dihebohkan dengan unggahan meme Presiden Prabowo dan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seorang mahasiswi ITB pun sempat ditahan dan dikenakan pasal Undang-Undang ITE. Alasannya meme yang dibuat bermuatan asusila. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pihak Perguruan Tinggi ITB Bandung, Jawa Barat sudah berdialog dengan orang tua dan Ikatan Orang Tua Kampus. Orang tua mahasiswi bersangkutan sudah menyampaikan permohonan maaf dan kampus berharap kasus ini dapat diselesaikan dengan baik. Sebetulnya sudah melakukan koordinasi tentu saja dengan berbagai pihak, ya, untuk kemudian mencari keterangan, kemudian membuat suasana menjadi sejuk, dan kemudian juga mencari kemungkinan-kemungkinan untuk kemudian berdialog tentang situasi ini. Nah, kami juga sudah melakukan komunikasi dengan pihak orang tua, kemudian juga ada Ikatan Orang Tua Mahasiswa di ITB itu, kemudian juga kami sudah bertemu dengan keluarga mahasiswa ITB pada hari Jumat, dan dari sisi orang tua sendiri yang sudah melakukan komunikasi dengan mahasiswi kami tersebut, bahwa orang tuanya sudah mewakili mahasiswanya menyatakan permintaan maaf, ya,
Saya kira ini sangat penting buat kita semua. Dan juga kami sangat mengharapkan tentu saja kebijaksanaan dari berbagai pihak untuk melihat situasi ini juga lebih tenang sehingga semua masalah. Pemirsa, umat Buddha mendatangi Vihara Dhamma Cakka Jaya di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Mereka berdoa dan bermeditasi bersama dalam perayaan Hari Raya Waisak. Hari Raya Waisak jatuh pada hari ini dan dirayakan oleh seluruh umat Buddha. Vihara Dhamma Cakka Jaya di kawasan Sunter, Jakarta Utara didatangi umat Buddha sejak pagi tadi. Mereka datang bersama keluarga dan kerabat untuk berdoa serta bermeditasi. Acara dimulai pukul 9 pagi, ditandai dengan dibunyikannya genta dan tambur. Lalu biku memasuki tempat ibadah. Adapun Waisak tahun ini temanya adalah kebijaksanaan dasar keluhuran bangsa. Ya, sebenarnya persiapannya itu kita 1 bulan sebelum menjelang Waisak itu ada beberapa rangkaian acara ya, seperti Dhamma Talk, kemudian kita ada bakso juga, ada meditasi juga. Itu selama sebulan full, ada kebaktian ya, namanya kita puja bakti. Nah, khusus untuk perayaan Waisak pada hari ini, tanggal 12 Mei 2025, H-2 kita udah persiapan ya, tenda-tenda, segala perlengkapan acara, dan kemudian karena ini rame ya, kita juga ada rekrut beberapa sukarelawan untuk membantu perayaan Waisak pada kali. Ribuan umat Buddha dari berbagai daerah mulai berdatangan ke Candi Mendut, Magelang untuk mengikuti prosesi Puncak Waisak. Umat Buddha mulai berdatangan untuk berdoa dan menjalani ritual pradaksina dengan mengelilingi Candi Mendut sebanyak 3 kali. Jemaat akan mengikuti rangkaian Waisak yang dipusatkan di Candi Mendut dan Candi Agung Borobudur. Nantinya setelah berdoa, jemaat akan melakukan arak-arakan dari Candi Mendut ke Candi Borobudur pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Peringatan Trisuci Waisak 2569 BE atau 2025 bertemakan tingkatkan pengendalian diri dan kebijaksanaan, mewujudkan perdamaian dunia. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung dengan rekan kami Ismalia di Vihara Dhamma Cakka Jaya Jakarta dan Puji Hartono di Candi Mendut Magelang. Kita akan ke Ismalia terlebih dahulu. Selamat siang Ismalia, bagaimana untuk prosesi rangkaian acara Waisak di sana? Ya, selamat siang Arista dan juga pemirsa. Untuk prosesi rangkaian acara Hari Waisak bertepatan yang jatuh pada tanggal 12 Mei 2025 pada hari ini, Arista, untuk di tempat kami melaporkan yakni di Wisma Dhamma Cakka Jaya yang terletak di Sunter, Jakarta ini sudah selesai sejak pukul siang tadi. Dan di sini bisa kami ajak Arista dan juga pemirsa untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi di tempat kami melaporkan. Memang acara sudah selesai sejak pukul 11 siang tadi, namun masih banyak umat Buddha yang masih berada di wihara untuk saling bercengkrama, bersilaturahmi atau mengobrol bersama seperti itu, Arista. Dan di sini bisa kami laporkan untuk acara atau prosesi acara ini memang dimulai pada pukul 9 pagi tadi, yang dimulai ditandainya dengan bunyinya genta dan lalu dilanjutkan oleh masuknya biku sangha ke tempat acara berlangsung. Dan bisa dilihat di layar kaca Anda atau di layar televisi Anda, ini juga masih ada umat Buddha yang melakukan doa, memanjatkan doa kepada Sang Buddha. Dan setelah tadi biku masuk ke dalam tempat acara berlangsung, ini juga dilanjutkan dinyalakannya lilin dan juga dibacakan sabda-sabda Sang Buddha. Setelah itu dilakukan ceramah yang diisi oleh Biku Rata Nadiro. Dan di sini bisa kami sampaikan sedikit pesan yang disampaikan pada ceramah tadi, yakni tentang kebaikan, yang dimana kita sebagai manusia harus selalu menebar kebaikan di alam bumi ini. Setelah itu ditutup dengan meditasi yang dipimpin oleh Biku Sangha dan juga
ditutup dengan pembacaan doa-doa penutup. Dan juga sebagai informasi, Arlista dan juga pemirsa, untuk persiapan di wihara tempat kami melaporkan ini memang sudah berjalan sebulan yang lalu, yang dimana ada pelajaran dhamma, lalu ada meditasi, dan juga ada bakti sosial kepada wihara-wihara di sekitar wihara tempat kami melaporkan. Dan juga Arlista, ini memang wihara di tempat kami melaporkan ini wihara yang cukup besar, dan memang tadi juga kami sempat berbicara dengan ketua wihara di sini, dan tercatat ada sekitar 6.000 umat Buddha yang melakukan hari Waisak di tempat kami melaporkan. Kembali ke Anda, Arlista. Baik, terima kasih banyak informasinya Ismalia. Rangkaian acara Waisak sudah selesai pada pukul 11 siang tadi, namun umat Buddha masih saja datang untuk memanjatkan doa. Dan sekarang kita akan memeriksa kondisi di Candi Mendut. Ada rekan kami, Puji Hartono. Puji, selamat siang. Apakah dari umat Buddha ini sudah mulai bersiap-siap untuk melakukan arak-arakan nanti ke Candi Borobudur? Ya, Arista, seperti yang Anda lihat di belakang saya, saat ini ribuan umat Buddha sudah mulai berdatangan dan mereka sudah duduk di tenda-tenda yang sudah disediakan, di mana saat ini hingga nanti sebelum arak-arakan mereka memanjatkan doa-doa silih berganti dari berbagai sangha. Dan nantinya sekitar pukul 2 siang nanti mereka akan secara bersama-sama berjalan dari Candi Mendut menuju Candi Agung Borobudur sambil membawa sesembahan, terus api dan air yang kemarin sebelumnya sudah disemayamkan dan nantinya akan digunakan dalam perayaan puncak di Candi Borobudur. Arista. Baik, kira-kira persiapan apa saja, Puji, yang sudah disiapkan dari panitia untuk menyambut arak-arakan? Ya, panitia sendiri sudah mempersiapkan dengan seksama. Mereka sudah menyiapkan jalur yang akan digunakan para peserta. Terus nantinya mereka juga di Candi Borobudur akan ditempatkan di sekitar kompleks Candi Borobudur untuk melakukan puja bakti. Hingga nanti malam mereka akan mengikuti detik-detik Waisak yang rencananya akan digelar pada 2-3 lebih malam gitu. Lantas, apakah hanya umat Buddha saja yang diperbolehkan berada di Candi Borobudur pada nanti malam, atau justru wisatawan juga bisa menyaksikan puncak perayaan Waisak, Puji? Ya, untuk wisatawan sendiri nantinya bisa menikmati lampion hingga drone show yang baru pertama kali akan digelar di perayaan Waisak. Sementara itu umat Buddha akan melangsungkan detik-detik Waisak di kompleks kaki Candi Borobudur. Masyarakat juga bisa menyaksikannya. Arista. Baik, terima kasih banyak laporannya Puji Hartono melaporkan langsung dari Candi Mendut, dan sebelumnya ada rekan kami Ismalia dari Jakarta. Selamat kembali bertugas rekan-rekan.